Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nanang Isna Fajrin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah program tentang neural network, yaitu tepatnya di sini adalah programnya Macaulay-Pitts Logic Function. Nah, di sini ada dua logic, yaitu yang pertama adalah and logic function dan or logic function. Oke, di sini saya sudah membuat program untuk aplikasi dari neural network tersebut. Itu saya menggunakan Visual Studio dengan bahasa pemrograman C#. Nah, di sini programnya sudah saya siapkan dan kita runningkan saja langsung. Oke. Sebelumnya saya akan jelaskan di sini adalah untuk area input di sini, kemudian ini area untuk perhitungan, kemudian ini adalah net input, kemudian di sini ada tombol proses, di sini adalah untuk output. Nah, di sini adalah untuk and logic functionnya. Di sini adalah grafik aliran sinyal pada sebuah neuron ya, menggunakan and logic function. Nah, di sini ada tabel kebenaran. Nah, nanti saya akan jelaskan masing-masing dari ini semua itu apa saja. Yang di bawah ini juga sama, ini or logic function. Ini juga inputnya ada di sini ada 3, kemudian ini ada pembobotan, kemudian ini adalah net input, kemudian ini ada tombol prosesnya juga, ini adalah output. Nah, di sini ada grafik aliran untuk input dan nilai threshold, dan ini adalah outputnya. Kemudian ini ada tabel kebenaran untuk or logic function. Oke, langsung saja kita coba untuk menjalankan program ini. Karena di sini di tabel kebenaran ini kita menggunakan biner ya. Jadi nilainya di sini inputnya adalah antara 1 dan 0. Ini untuk X1, X2, X3, X4. Kemudian untuk nilai bobotnya itu sudah di-define di sini. Nilainya ada 7, kemudian nilai tetanya di sini adalah 28. Oke, langsung saja kita masukkan untuk nilai input X1-nya 1, X2-nya 1 semua. Nah, kalau kita lihat di sini X1 sampai dengan X4 ini nilainya adalah 1 semua. Ini outputnya atau Y di sini adalah 1. Nah, nanti kalau saya tekan tombol proses ini, maka outputnya akan jadi 1. Oke, langsung saja. Nah, di sini outputnya 1. Kemudian untuk yang or logic function ini juga sama, akan saya kasih nilai 1, 1, 1. Nah, di sini kalau kita lihat dari tabel kebenaran, maka nilainya outputnya adalah 1. Kita proses. Nah, di sini nilainya 1. Nah, kenapa hasilnya 1? Nah, nanti akan saya jelaskan secara teorinya. Di sini akan saya jelaskan mungkin dari awal ya. Ini adalah untuk pendahuluan untuk neural network. Untuk Macaulay-Pitts logic function ini mulai diperkenalkan mulai dari tahun 1943. Nah, di sini menyimpulkan bahwa kombinasi beberapa neuron sederhana menjadi suatu sistem neuron yang dapat meningkatkan kemampuan komputasi. Kemudian digunakan untuk melakukan fungsi logika sederhana. Ya, seperti tadi inputnya itu 1 dan 0 itu biner. Kemudian pada prinsipnya masih digunakan pada JST saat ini. Nah, kemudian karakteristik dari model neuron Macaulay-Pitts ini satu, fungsi aktivasi neuron dalam biner. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan.
untuk meneruskan sinyal, aktivasinya bernilai 1, kemudian untuk tidak meneruskan sinyal, aktivasinya bernilai 0. Kemudian setiap neuron pada jaringan dihubungkan dengan jalur teranah yang memiliki bobot tertentu. Nah, ini adalah bobotnya, ada W1, W2, W3. Nah, ini X1, S2, S3 ini adalah sebagai inputnya. Kemudian di sini adalah output. Kemudian setelah adanya pembobotan, nah di sini ya, inputnya 1 dikalikan 7. Nah, di sini net. Di sini ada rumus fungsi dari aktivasi unit Y, yaitu fungsi net itu akan sama dengan 1 jika nilai netnya itu lebih besar atau sama dengan theta. Nah, theta di sini adalah 28. Jika tidak, maka nilainya akan 0. Nah, di mana net adalah total sinyal input, yaitu X1 kali W1, X2 kali W2, X3 kali W3. Jadi nilai input ini dikalikan dengan bobot 1, X2 ini dengan input 2 itu dengan bobot 2. Kemudian nilai input 3 dikalikan dengan bobot 3. Nah, itu dijumlahkan, nanti akan menjadi sebuah net total untuk sinyal input. Nah, untuk theta di sini adalah nilai threshold untuk Y. Nah, ini adalah tetanya 28 untuk thresholdnya. Kemudian berikutnya adalah seluruh jalur bernilai positif yang terhubung ke neuron tertentu memiliki bobot yang sama. Nah, ini bobotnya sama. Kemudian setiap neuron memiliki nilai threshold yang tetap. Oke, tadi seperti tadi ini perhitungannya. Dan untuk desain logika Makulov-Pitts, nah di sini ini adalah desain aplikasi yang saya buat. Di mana di sini X1, S2, S3, S4 itu adalah sebagai input, kemudian 7 ini sebagai bobot W1, W2, W3, W4. Kemudian tetanya sama dengan 28. Kemudian untuk outputnya ini Y. Nah, ini adalah tabel kebenaran. Kemudian sebagai dasar perhitungan, tadi ada rumus ya, nilai input net sinyal input itu X1 kali W1 sama dengan ditambahkan sampai dengan X4 kali W4. Nah, ini sama dengan yang ada di aplikasi ini. X1 sama dengan 1, W-nya itu adalah 7. Karena ini 1 dikali 7 sama dengan 7. Kemudian net inputnya itu dari 4 pembobotan ini dikalikan 7 kali 4 sama dengan 28. Nah, di sini fungsi netnya yaitu akan bernilai 1 jika netnya itu lebih dari theta, lebih dari atau sama dengan theta. Nah, net inputnya itu sama dengan 28, kemudian tetanya 28. Jadi sudah memenuhi syarat untuk tetanya yaitu 28. Maka outputnya akan bernilai 1. Nah, sekarang kita coba untuk dikasih 0 salah satu inputnya, kita proses, maka outputnya akan 0. Nah, di sini kita coba perhitungan untuk 1011 1011. Nah, di sini 1011 maka hasilnya 0. Nah, di sini perhitungannya untuk 1011 ini ada di baris ke 1, 2, 3, 4, 5. Ada di baris kelima. Ini 1011, dimana untuk perhitungannya itu 1 kali 7 ditambah 0 kali 7 ditambah 1 kali 7 ditambah ini 5 ya. 1 kali 7 untuk perhitungannya yaitu 1 kali 7 ditambah 0 kali 7 ditambah 1 kali 7 ditambah 1 kali 7. Nah, sama dengan 7 tambah 0 tambah 7 tambah 7 sama dengan 21. Nah, ini net inputnya 21. Karena nilai net inputnya itu di bawah nilai theta di bawah 28, maka outputnya akan sama dengan 0. Nah, begitu juga sama dengan yang untuk OR logic function. Di sini inputnya 111, kemudian dikalikan dengan bobot yaitu ada 7. Kemudian di sini untuk net inputnya untuk
nilai thresholdnya itu 7. Nah, maka kalau misalkan saya inputkan 111 untuk nilai inputnya diproses, maka hasilnya akan bernilai 1. Nah, di sini 111 nilainya akan 1. Kalau misalkan salah satu saya kasih 0 dan kita proses, maka nilai pembobotannya itu 707. Kemudian untuk inputnya yaitu net inputnya itu 14. Nah, karena di sini θ-nya 7, maka nilai outputnya bernilai 1. 707 berarti yang ini, yang ketiga, baris ketiga. Nah, ini akan bernilai 1. Nah, jika ini saya kasih 0 semua, nah, diproses, maka akan bernilai 0 untuk outputnya. Seperti ada di untuk perhitungan yang kalau ke nah, ini untuk row ke 8. Nah, di sini 0 kali 7 tambah 0 kali 7 tambah 0 kali 7 sama dengan 0. Maka y-nya itu adalah 0. Oke, ini adalah cara kerja dari aplikasinya ini. Nah, di sini ada input untuk on and logic function, kemudian or logic function. Nah, di sini adalah penjelasan tentang programnya. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke pembahasan programnya. Oke. Di sini adalah region variabel. Ini saya mencantumkan semua variabel yang saya butuhkan di sini, baik itu sebagai input, ini adalah sebagai input untuk x1 untuk n, kemudian sampai dengan x4 untuk n, kemudian x1 untuk or sampai dengan x3 untuk or. Kemudian di sini variabel net n, kemudian ini net or. Kemudian untuk di sini ada output yn, kemudian output y-or. Kemudian di sini adalah di sini saya menambahkan variabel x1 kali w1. Nah, di sini x1 w1 untuk n, kemudian ini x2 w2 untuk n. Kemudian sampai dengan x4 w4 untuk n, kemudian x1 w1 untuk or di sini. x1 w1 untuk or logic, sampai dengan x3 w3 untuk or. Nah, kemudian berikutnya di sini ada button click. Button click ini maksudnya untuk button proses ini. Jika saya tekan untuk proses ini, maka akan terjadi sesuatu ya, akan ada eksekusinya. Nah, jika saya tekan tombol ini untuk button 2 ini, kemudian ini untuk or logic. Nah, ini untuk and logic functionnya. Nah, di sini di aplikasi ini akan ada tombol di sini, tombol proses. Ini adalah tombol untuk button 1. Nah, ketika nilai input belum saya masukkan di sini, ini masih kosong, kemudian saya tekan proses, maka akan muncul message box atau yang biasa kita sebut sebagai pop-up seperti ini. Nah, silakan masuk nilai input untuk and logic function terlebih dahulu. Nah, di sini jika ini kosong untuk input keempat inputnya gitu kan. Nah, ketika saya sudah mengisi dengan angka, misalkan 111, maka akan keluar outputnya, y-nya adalah 1. Nah, di sini saya gunakan
setelah tadi ada variabel ya, di sini mulai saya menyebutkan variabel di sini untuk input x1n, yaitu adalah kita mengambil dari nilai dari text box 1. Text box 1 ini kemudian dikonvert menjadi nilai untuk x1n. Begitu juga dengan x2, x3 dan x4 di sini. Kemudian masuk ke programnya. Untuk di sini ada perkalian. Di sini x1 kali w1 untuk n function, maka kita sama dengan x1 dikalikan dengan 7. Karena di sini ada w1-nya adalah 7. Nah, di sini w1 ya, sama dengan 7. Nah, ini nanti akan dimasukkan ke text box x1 w1 di sini. Begitu juga berikutnya sama dengan x4 w4. Ini di x4 dikalikan dengan 7. Ini x4 dikalikan dengan 7. Hasilnya adalah 7. Nah, kalau misalnya x4 ini kita ganti dengan 0 dan kita proses, maka 0 dikalikan dengan 7 hasilnya sama dengan 0. Kemudian untuk net input function untuk n itu adalah penjumlahan dari nilai x1 w1 sampai dengan x4 w4 di sini. Nah, di sini untuk hasil dari penjumlahan ini akan dimasukkan ke text box 8. Nah, akan di sini net input. Nah, kemudian berikutnya seperti yang tadi sudah ada di rumusnya ya. Nah, di sini fungsi net input akan menjadi 1 jika net inputnya itu lebih besar atau sama dengan theta. Nah, di sini saya gunakan fungsi if ya. Di sini jika nilai net input untuk n ini lebih besar atau sama dengan 28, ini 28 sebagai thresholdnya, maka akan dituliskan 1 untuk teks untuk di text box yang ada di aplikasi ini, yang ada di output sini akan bernilai 1. Nah, jika kurang dari 28 maka akan 0. Karena di sini ada 21, maka lebih kecil dari 28, maka akan bernilai 0 sini. Nah, begitu juga sama dengan untuk or function-nya. Di sini or function, logic function ya. Di sini inputnya ada 3. Ini merupakan convert juga dari text box di sini, di convert ke double menjadi nilai dari x1 or. X1 or. Kemudian untuk perkalian dengan bobotnya itu ada di sini, x1 w1 or itu sama dengan x1 input x1 or dikalikan dengan 7. 7 itu sebagai W1. Kemudian sama untuk X2 nya juga sama, W nya sama. Kemudian nilai net input dari logic function ini juga sama, ini ditambahkan ketiga-tiganya, kemudian dimasukkan ke text box yang net input. Kemudian ini juga saya menggunakan rumus untuk Y outputnya, yaitu jika net input untuk logic function OR ini lebih besar atau sama dengan nilai threshold atau 7 di sini, maka di sini tuliskan 1. Jika tidak atau jika kurang dari 7, maka akan bernilai 0. Nah, di sini adalah untuk program dari C#-nya. Kemudian kembali lagi ke aplikasi ini. Untuk lebih jelasnya mungkin secara pembuatannya bisa disimak ya di konten YouTube ya saya yang sebelumnya, yaitu nah di sini
untuk cara pembuatan program menggunakan sysap bisa teman-teman lihat di channel YouTube saya yang lain, di video saya yang lain, yaitu di sini. Nah, ini monitoring under system. Di sini contohnya sama, yaitu ada fuzzy rule dan the falsification, kemudian ada falsification menggunakan sysap. Kemudian ini juga membership function menggunakan sysap juga. Ini juga menggunakan sysap. Nah, ini adalah contohnya. Nah, ini untuk lebih jelasnya di sini. Oke. Mungkin itu saja dulu penjelasan tentang program sysap untuk Macaulay-Pitts logic function, yaitu untuk neural network. Bagi teman-teman yang belum subscribe ya, silahkan subscribe, kemudian jangan lupa untuk menyalakan loncengnya untuk selalu mendapatkan informasi atau mendapatkan pemberitahuan mengenai video-video yang terbaru dari konten saya ini, dari video dari channel saya ini. Dan jangan lupa juga untuk like, kemudian share kepada teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.